Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi Tananda dengan NIM G00250557. Saya berada di kelompok A2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi blok 1.2 yaitu vertebrae, plexus brachialis, dan regio femoralis. Nah, kita lanjut ya. Yang pertama ada vertebrae, yaitu ada osa, ligamen, dan artikulasionya. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada cervical, terus ada thoracal, terus ada lumbar, dan di bawahnya ada sacrum, terus ada coccyx. Nah, kalau yang cervical ini ada C1 dan sampai C1 dan C7. Kalau C1 ini tuh dia namanya os atlas, fungsinya kayak untuk gerakan tidak gitu. Kalau C2 yaitu dia namanya os aksis, dia menciptakan gerakan kayak mengangguk gitu, kayak iya. Terus lanjut ke thoracal, yaitu ada dari T1 sampai T12. Dia punya foramen gitu. Terus foramen-foramennya tuh ada kayak di pinggir gitu, ya kayak lubang-lubang gitu ada di pinggir. Terus yang ketiga ada lumbar, itu ada L1 dan L5. Kalau lumbar ini karena dia tulangnya paling besar, jadi dia punya kayak menopang yang di atasnya gitu, karena dia yang paling kuat. Terus di bawahnya ada sacrum. Nah, sacrum ini tuh ada S1 sampai S5. Dia emang nggak kelihatan seperti kayak ada 5 tulang gitu ya, tapi dia isinya 5, karena ini kayak jadi satu gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus bawahnya ada os coccyx gitu. Nah, ini untuk lateralnya kayak gini gitu ya. Terus lanjut untuk ini ligamennya. Yang pertama ada ligamen longitudinal anterior. Dia lebar sekitar 1 inci, terus membentang di seluruh panjang tulang belakang, jadi dari atas sampai bawah. Dari ini sudah dijelaskan dari dasar tengkorak sampai ke sacrum. Ini menghubungkan bagian depan anterior tubuh vertebra ke bagian depan fibrosis annulus. Terus ada ligamen longitudinal posterior atau stabil tulang belakang utama. Dia juga sekitar 1 inci lebarnya, terus dia juga membentang di seluruh panjang tulang belakang dari pangkal tengkorak ke sacrum. Ini menghubungkan bagian belakang posterior tubuh vertebra ke bagian belakang fibrosis annulus. Gitu ya. Terus ini ada ligamen supraspinosus. Ligamen ini menempelkan ujung dari setiap proses berduri ke yang lain. Terus ada ligamen interspinous. Ligamen tipis ini menempel pada ligamen lain yang disebut ligamentum flavum yang mengalir jauh ke dalam tulang belakang. Terus ada ligamentum flavum atau ligamen terkuat. Ini ligamen kuning ini adalah yang terkuat. Ligamen kuning ini yang terkuat. Ini mengalir dari dasar tengkorak ke panggul di depan dan di antara lamina dan melindungi sumsum tulang belakang dan saraf. Ligamentum flavum juga berjalan di depan kapsul sendi faset. Gitu ya. Terus kita lanjut ke artikulasionya. Artikulasionya ada ini bisa dilihat ya, ada biru-birunya gitu. Terus yang pertama ada articulatio intervertebralis. Dia terletak di antara tubuh vertebra atau corpus vertebrae di bagian depan. Di sini terdapat diskus intervertebralis yang terdiri atas. Yang pertama tuh ada annulus fibrosus atau cincin luar dari jaringan fibrocartilago. Nucleus pulposus indigel di tengah sebagai bantalan. Terus jenis sendinya tuh ambiartrosis atau cartilaginous joint atau symphysis. Fungsinya menahan beban dan memberi pergerakan lentur tulang ke belakang. Terus yang kedua ada articulatio zygapophyseales atau facet joints.
Dia terletak antara proses artikularis, superior, dan inferior vertebra yang bersebelahan di bagian belakang. Terus jenis sendinya tuh sinovial atau plain joint, terus diperlihatkan pada gambar di lingkaran besar sebagai facet joint. Dilapisi kartilago hialin dan dikelilingi oleh sendi sinovial. Untuk fungsinya mengatur arah dan batas gerakan tulang belakang, yaitu fleksi, ekstensi, dan rotasi. Nah, yang ini ada plexus brachialis ya. Untuk plexus brachialis ini, nah kita lanjut ke yang plexus brachialis ya. Yang pertama tuh di sini ada, nah plexus brachialis tuh yang ini nih. Dia posisinya ada di bawah leher sini. Nah, akar-akar plexus facialis ini berasal dari rami anterior saraf spinalis yaitu C5, C6, C7, dan C8 dan T1. Ini ya, C5, C6, C7, C8, dan T1. Akar ini berada di bagian lateral leher di antara otot scalenus anterior dan ini nih, otot ini, dan dan scalenus medius yang ini. Jadi dia diantaranya ya di sini. Terus dari bagian ini keluar dua cabang penting, yaitu nervus dorsalis scapulae C5 yang mempersarafi musculus levator atau musculus levator scapulae dan musculus rhomboideus major dan minor. Gitu ya. Terus untuk nervus thoraxicus nervus thoraxicus longus C5 sampai C7 yang mempersarafi musculus serratus anterior, penting untuk pergerakan skapula dan mencegah wing skapula. Terus untuk batangnya dia itu akar-akarnya tersebut kemudian bersatu membentuk 3 batang utama, yaitu trung superior atas berasal dari gabungan akar C5 sampai C6, yaitu ini yang paling atas akar-akarnya C5 dan C6. Terus trung middle yaitu tengah berasal dari lanjutan akar C7, yaitu ini yang tengah ini middle. Terus trung inferior bawah berasal dari gabungan akar C8 dan T1, yaitu yang ini ya. Setiap trung kemudian terbagi menjadi 2 cabang, yaitu divisi anterior dan divisi posterior. Ini ya. Terus divisi anterior akan mempersarafi otot-otot flexor, sedangkan divisi posterior akan mempersarafi otot-otot ekstensor ekstremitas atas. Nah, divisinya ini dari 3 trung tersebut terbentuk total 6 divisi, 3 anterior dan 3 posterior. Divisi-divisi ini berjalan melewati bagian posterior clavicula menuju daerah aksila. Aksila ini ya, daerah ketiak sini, ini di bawah ini, gitu. Divisi-divisi anterior tersebut kemudian akan bergabung membentuk chord lateral dan chord medial, sedangkan seluruh divisi posterior bersatu membentuk chord posterior. Terus lanjut ya, untuk chords atau chorda, ketiga chords ini dinamai berdasarkan posisinya terhadap arteri aksilaris, yaitu lateral chord, yang ini nih lateral chord. Terus yang berasal dari gabungan divisi anterior trunk superior dan middle, yaitu C5 dan C7. C5 sampai T7 maksudnya. Dari chord ini muncul nervus musculocutaneus dan akar lateral dari nervus medianus atau medial chord yang merupakan lanjutan dari divisi anterior trunk inferior C8 sampai T1. Chord ini memberi cabang nervus ulnaris, bentar ya teman-teman, akar medial dari nervus medianus serta nervus cutaneus brachymedialis dan nervus cutaneus antebrachymedialis. Terus untuk ke posterior chord yang dibentuk oleh gabungan seluruh divisi posterior dari ketiga trunk C5 sampai T1.
Chord ini menghasilkan nervus axillaris dan nervus radialis, dua saraf utama untuk bagian posterior lengan branches cabang terminal. Dari ketiga chord tersebut terbentuk 5 cabang terminal utama, yaitu plexus brachialis, yaitu nervus musculotarsal berasal dari lateral chord dan mempersarafi otot-otot flexor anterior seperti musculus basic, brachii, musculus brachialis, dan musculus coracobrachialis, juga memberi sensasi pada kulit bagian lateral lengan bawah. Terus ada nervus medianus berasal dari gabungan lateral dan medial chord, mempersarafi sebagian besar otot flexor lengan bawah dan otot-otot tenar di tangan, serta memberikan sensasi pada kulit sisi radial tangan, yaitu ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Terus ada nervus ulnaris berasal dari medial chord, mempersarafi sebagian besar otot intrinsik tangan selain tenar ya, dan memberikan sensasi pada kulit sisi ulnar tangan, yaitu kelingking dan setengah jari manis. Terus ada nervus axillaris berasal dari posterior chord, mempersarafi musculus deltoideus dan musculus teres minor, serta memberikan sensasi pada kulit bahu bagian lateral. Nervus radialis membesar. Nervus radialis berasal dari posterior chord, mempersarafi semua otot ekstensor lengan dan lengan bawah, serta kulit bagian posterior lengan dan lengan bawah dan tangan. Terus ada ringkasan jalur plexus brachialis secara berurutan, yaitu pada akar C5-T1, yaitu trunks pada akarnya. Ada superior, ada middle, inferior, terus divisinya ada anterior dan posterior, terus chordnya ada lateral, posterior, medial, terus branchesnya ada musculocutaneus, medianus, dan ulnaris, axillaris, dan radialis. Terus fungsi umumnya yaitu motorik, mengontrol gerakan otot-otot bahu, lengan, dan tangan. Sensorik, memberikan sensasi pada kulit bahu hingga jari tangan. Simpatiknya, mengatur fungsi otonom seperti vasomotor dan keringat pada ekstremitas atas. Kita lanjut ya. Itu pada regio femoralis, itu ada usaha muskulit dan inervasinya. Nah, yang di sini ada os femur ya. Ini bagian atasnya dan ini bagian bawahnya. Nah, oke. Yang pertama ada kompartemen anterior atau otot-otot flexor panggul dan extensor lutut. Di situ ada musculus iliacus berasal dari fossa iliaca pada os ilium dan melekat pada trochanter minor femur bersama dengan musculus psoas major membentuk iliopsoas. Fungsinya untuk melakukan fleksi pada sendi panggul. Otot ini dipersarafi oleh nervus femoralis, yaitu L2 sampai L3. Musculus psoas major berasal dari corpus vertebra T12 sampai L5 serta processus transversus vertebra lumbalis, melekat pada trochanter minor femur, berfungsi untuk fleksi panggul dan membantu menstabilkan batang tubuh. Nah, untuk inervasinya dari rami anterior L1 sampai L3, musculus sartorius berasal dari spina iliaca anterior superior atau sias dan melekat pada permukaan medial tibia dalam pars anserinus. Fungsi untuk fleksi, abduksi, dan rotasi. Serta fleksi lutut ini dipersarafi oleh nervus femoralis L2 sampai L3. Terus musculus rectus femoralis berasal dari spina iliaca anterior, inferior, dan pinggir atas acetabulum, menyisip pada basis patella melalui tendon quadriceps lalu ke tuberositas tibiae melalui ligamentum patellae. Berfungsi untuk fleksi panggul dan ekstensi lutut, dipersarafi oleh nervus femoralis L2 sampai L4. Terus ada musculus vastus lateralis berasal dari trochanter major dan linea aspera bagian lateral femur, menyisipkan pada patella melalui tendon. Terus ada quadriceps, fungsinya adalah untuk ekstensi lutut. Inervasinya ada nervus femoralis L2 sampai L4, musculus vastus medialis berasal dari linea aspera medial dan linea intertrochanterica, menyisip pada patella melalui tendon quadriceps. Fungsinya adalah ekstensi lutut dan membantu stabilisasi patella. Gitu.
Terus ada inervasinya nervus femoralis L2 sampai L4. Mohon maaf, ini untuk gambar inervasinya ya. Terus aku ingin menjelaskan tentang otot-otot aduktor paha atau kompartemen medial. Terus pertama ada musculus abductor longus, berasal dari ramus superior os pubis dan menyisip pada linea aspera. Terus bagian tengah femur, fungsinya adalah abduksi dan sedikit fleksi paha, dipersarafi oleh nervus obturatorius L2 sampai L4. Terus musculus abductor brevis, berasal dari ramus inferior os pubis dan melekat pada bagian proksimal linea aspera, berfungsi untuk aduksi dan rotasi, untuk aduksi dan rotasi ringan pada paha. Inervasi oleh nervus obturatorius L2 sampai L4, musculus adductor magnus, berasal dari ramus inferioris os pubis dan ramus isi hingga tuber isiaticum. Fungsinya pada linea aspera dan tuberculum. Adductorium femur, fungsinya adalah abduksi, ekstensi, dan rotasi paha juga. Inervasinya sebagian adductor oleh nervus obturatorius, sedangkan bagian hamstring oleh nervus tibialis L4. Terus ada musculus gracilis, berasal dari ramus inferior os pubis dan menyisip pada permukaan medial tibia atau pes anserinus. Fungsinya adalah aduksi paha dan fleksi paha lutut, dipersarafi oleh obturatorius L2 sampai L3. Terus ada musculus obturator externus, berasal dari membran obturatoria bagian luar dan tepi foramen obturatum, menyisip pada fossa trochanterica femur. Fungsinya untuk rotasi lateral paha dan stabilisasi panggung inervasi oleh nervus obturatorius L3 sampai L4. Terus untuk ringkasan inervasi, kalau regio femoralis nervus femoralis L2 sampai L4 mensarafi otot-otot kompartemen anterior paha seperti iliacus, sartorius, quadriceps, femoralis, dan sebagian pectineus. Kalau nervus obturatorius L2 sampai L4 mensarafi otot-otot kompartemen medial paha seperti abductor longus, brevis magnus, pars abductor, gracilis, dan obturator externus. Terus yang keempat ada nervus tibialis L4 mensarafi bagian hamstring dari adductor magnus. Itu ya, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.